Oke, selamat malam pendengar. Malam hari ini saya kembali lagi akan membawakan sebuah cerita yang saya rasa ini ceritanya sangat bagus sekali. Makanya pada malam hari ini akan saya bawakan cerita ini tanpa saya edit suara saya dan salah-salahnya saya dalam menyebutkan sebuah kata tidak akan saya edit juga. Berhubung video ini sangat panjang dan cerita ini juga sangat panjang, ada baiknya para pendengar menyiapkan minuman atau cemilan untuk menemani ketika Anda mendengar cerita pada malam hari ini. Baiklah, kalau begitu, marilah kita langsung ke ceritanya. Oke, selamat malam pendengar, kembali lagi bersama saya Fer di channel Suara Malam. Malam hari ini, saya akan membawakan sebuah cerita dari akun Twitter @cerita_setan yang berjudul Lisa. Sebuah kisah nyata yang belum lama dialami seorang teman baru dan atas izinnya untuk ditulis dengan menyamarkan nama serta tempat kejadian di cerita ini. Aku sebagai narasumber. Disclaimer terlebih dahulu, mohon maaf jika ada kesamaan nama dan tempat karena semua nama toko dan tempat sudah disamarkan. Semarang tahun 2022. Jarum jam sudah menunjuk di angka 9 pagi. Aku yang baru menyelesaikan sarapan seadanya bergegas membersihkan badanku yang tentu masih beraroma kecut dan apek. Maklum, bangun tidur langsung beli sarapan. Setelah semuanya rapi, dengan langkah penuh semangat, aku ayunkan kakiku menjemput kesempatan mendapatkan rezeki. Walaupun sebagian orang menduga jika pekerjaanku haram, meski sebatas OB, sebab sudah sebulan ini aku yang hanya lulusan SMA harus rela bekerja di sebuah tempat yang mungkin buat sebagian besar orang punya stigma negatif. Sebuah tempat yang biasa dikunjungi bos-bos pengusaha atau orang yang sekedar ingin menghilangkan rasa lelah, penat dengan bermanja dalam baluran tangan-tangan halus dan lembut pijatan wanita-wanita muda berjemari lentik. Sekitar 30-an terapis wanita muda berasal dari berbagai daerah, beberapa suku menjadi daya tarik bagi mereka yang berdompet tebal. Salah satunya Neng Lisa, wanita cantik berkulit putih dengan lesung pipit yang menjadi primadona. Darah semampai yang berasal dari satu daerah di Jawa Barat ini sudah 1 tahun menghuni gedung berlantai 3. Tapi beberapa bulan ini Neng Lisa memilih kos sendiri di deretan kos-kos elit perkotaan yang berjarak 1 kilometeran dari tempat kerja. Seperti biasa, setelah berjalan kaki 15 menit, aku memasuki sebuah gedung dengan melewati gerbang dan halaman parkir yang lumayan luas. Pagi Pak D, sapa aku pada security yang mendapat sip malam, yang bernama Pak Desani. Pagi juga Nak Cahyo, balasnya tanpa senyum, sebab kulihat ia tengah sibuk mengisi daftar absen para pekerja yang mulai masuk termasuk diriku. Sekitar 10 menit kemudian, dua partnerku, Jono dan Hen datang, disusul dengan wajah-wajah cantik para terapis di belakang mereka. Tanpa basa-basi lama, kami segera memulai kewajiban kami masing-masing meskipun kami dari tim OB berjumlah 3 orang, namun dalam hal kerja kami punya tugas paten sendiri-sendiri. Seperti halnya diriku, tugas utamaku menyiapkan selimut dan handuk serta menggantinya pada 20 kamar yang berderet dengan pencahayaan remang. Selama 1 bulan aku bekerja, tak banyak yang terapis yang kukenal. Ya mungkin karena statusku atau memang sebagian dari mereka tertutup. Di antara yang kukenal salah satunya Neng Lisa. Ia ramah, supel, dan sangat welcome pada siapapun, meski ku dengar dia primadonanya tempat ini. Tapi keramahan senyum manisnya hari ini sepertinya hilang. Wajahnya begitu pucat dan terlihat murung, sampai sapaanku yang biasanya dibalas dengan candaan, kali ini tak direspon sama sekali. Rasa heran terbersit di benakku. Melihat wajah seputih kapas meskipun ia sendiri sudah berkulit putih, tapi putih wajahnya kali ini sangat berbeda dari yang kulihat hari-hari sebelumnya. Apalagi harum parfum yang biasa ia pakai hari ini sangat lain, seperti harum semacam wangi bunga. Setelah selesai memasang selimut dan handuk, tiap-tiap kamar sejenak kulepas sedikit lelahku di pintu belakang, tempat di bawah tangga naik. Ditemani sebatang rokok filter yang sudah kunyalakan dan mulai kuhisap pelan-pelan, melambungkan kembali akan perubahan sikap Neng Lisa yang kurasa sangat tak mengenakan di dalam pikiranku. Apa aku ada salah atau memang dia ada masalah? Batinku mulai mencari-cari poin kesalahanku sendiri.
Sebelum habis sebatang rokok yang tengah kunikmati, telingaku mendengar beberapa langkah kaki dari lantai atas yang menuju lantai bawah, menandakan jika ada terapis-terapis yang sudah dipilih, tamu atau pelanggan yang tetap mereka. Cahyo, satu suara memanggil namaku dari sebelah tangga. Ya John, sahutku pada teman kerjaku Jono. Kulihat dia mendekat ke tempatku duduk. Wajahnya yang sedikit basah, bekas keringat, tampak seperti tengah menahan kekesalan. Ada apa John? Kok kayak lagi jengkel banget, tanyaku. Setelah ia duduk di kursi plastik depanku, salahku apa coba? Nanya baik-baik, cuma diem tanpa menoleh. Sekali menoleh disapa, malah melotot. Konyol gerutunya yang membuatku mengerutkan kening. Siapa yang kamu maksud John? Tanyaku. Itu tadi pas aku lagi ngepel kamar nomor 999. Biasa kamarku sukanya sang primadona. Pas kebetulan juga dia lewat. Saat aku sapa, ya seperti itu tadi kejadiannya, saatnya sembari mengambil sebatang rokok. Aku tertegun mendengar penjelasan Jono. Aku tahu siapa Jono. Maksud meski tak menyebut nama, tapi dari ucapan primadona dan nomor kamar yang disebutkan, jelas yang dimaksud Jono adalah Neng Lisa. Woi, malah ngelamun, seru Jono mengagetkanku. Memang hari ini Neng Lisa agak seperti biasanya John. Aku tadi juga sempat ketemu, tapi sama saja denganmu, dicuekin ucapku pada Jono yang sesaat kulihat terdiam setelah mendengar keluhku yang sama. Barangkali memang lagi ada masalah dia, ya cuma kesel aja tadi aku, ucap Jono. Kali ini aku setujui, sebab hampir semua yang bekerja di tempat ini mengenal sosok Nelkisa yang periang dan ramah tamah serta dermawan. Jadi wajar jika aku dan Jono atau mungkin semua merasa heran dengan sikap diam dan acuhnya Neng Lisa. Hari semakin beranjak sore seiring ramainya para tamu. Kesibukanku pun lumayan padat hingga membuatku lupa dengan masalah Neng Lisa. Sampai ketika tiba giliranku makan malam, seperti biasa nasi bungkus jatah dengan lauk ikan laut, siap kusantap di tempat yang sama di bawah tangga. Tapi baru saja tanganku akan menyuapi mulutku, tiba-tiba suara langkah kaki dari lantai atas terdengar disertai bau wangi kembang Kamboja. Ya, baru ku ingat jika parfum yang dipakai Neng Lisa hari ini beraroma bunga kuburan. Tanganku terhenti dan meletakkan kembali sejumput nasi beserta secuil daging yang sudah hampir masuk ke mulutku. Saat tiba-tiba Neng Lisa sudah berdiri di samping kananku, wajahnya masih sama dengan yang kulihat pagi tadi, putih pucat. Neng Lisa, ada apa ya Neng? Sapaku heran. Sedetik dua detik sampai beberapa kali tarikan napas tak ada jawaban darinya, hanya tatapan matanya yang sayu, seperti menyimpan sesuatu yang ingin diungkapkan. Tapi sulit untuk ia ucapkan, bulu kuduku mendadak merinding. Ketika harum bunga kamboja saat memenuhi rongga hidungku, mengingatkanku akan cerita dan film-film horor yang sering kulihat dan kubaca di lewat HP. Ingin rasanya meraih pundaknya saat ia menunduk dengan suara isakan yang terdengar iri, tapi tertahan dengan rasa takut yang entah dari mana datangnya tiba saja mulai menjalariku. Suasana kaku antara aku dan Neng Lisa bertahan selama beberapa menit sebelum ia kembali membalikkan badan. Masih sempat kulirik matanya yang sembab akibat isakan tangis. Sebelum ia benar-benar melangkah pergi dengan diam dan meninggalkan wangi bunga Kamboja. Sampai jam 10, jam istirahat setelah pertemuanku tadi, aku tak bertemu atau melihat kembali Neng Lisa. Mungkin pulang duluan ke kos, pikirku, saat semua terapis yang tak menepati mes keluar, tapi tetap saja mataku tak melihat Neng Lisa. Sampai di kosku yang sederhana pun pikiranku masih saja berfokus pada Neng Lisa. Bukan masalah aku suka atau apa, tapi merasa ada yang janggal pada Neng Lisa hari ini. Hari selanjutnya sikap Neng Lisa tak banyak berubah. Ia masih acuh dan sesekali menatapku dengan tatapan seperti kosong. Hal serupa juga dirasakan Jono, tapi tidak dengan yang lain. Mereka seperti biasa-biasa saja, tak merasa aneh dengan perubahan Neng Lisa. Bahkan terkesan seperti tak melihat kehadiran Neng Lisa. Hingga sampai hari ketiga dari perubahan sikap Neng Lisa, aku rasakan keganjilan yang benar-benar tak masuk akal. Tepatnya selepas waktu maghrib saat aku tengah menumpuk selimut dan handuk kotor di keranjang besi dorong. Ketika pikiranku yang tengah fokus pada pekerjaan, tiba-tiba saja telingaku mendengar suara rintihan tangis di tempat biasanya aku dan tim OB istirahat. Sejenak kuhentikan pekerjaanku dan menajamkan pendengaranku. Mengarahkanku fokus pikiran pada suara tangisan cewek di bawah tangga. Suara rintihan dan tangisan yang masih begitu jelas terdengar membuat rasa penasaranku mendorong kakiku untuk melihat dan memastikan siapa yang tengah menangis di begitu pilu.
Mataku tercekat mendapati satu sosok yang tengah duduk sembari terisak. Rambutnya yang lurus dan hitam serta panjang sepinggang menjuntai ke depan menutupi wajah dan tertunduk. Sosok yang memakai kaos putih dengan jeans panjang seperti tak asing bagiku. Apalagi dilihat dari suaranya jelas itu adalah Neng Lisa. Tapi satu yang aneh, aku tak lagi mencium wangi bunga Kamboja seperti biasanya, melainkan aroma amis dan busuk yang menyengat. Saat langkahku berhenti 2 meteran dari sosok yang Lisa, suara tangisannya berhenti seperti mengetahui kehadiranku di belakangnya. Neng, kenapa Neng Lisa menangis di sini? Tanyaku dengan sedikit gugup dan menutup hidung setelahnya. Neng Lisa tetap diam namun kepalanya perlahan menengana dan menoleh ke arahku yang masih menutupi hidung. Rasa takut mulai menghampiri batinku saat wajah cantik berlesung pipit Neng Lisa menatapku dengan sayu memelas. Guratan kesedihan terlihat jelas di wajahnya yang pucat seperti kapas. Tapi bukan itu yang membuatku takut, melainkan dua bulatan pada kulit luar matanya. Pundakku semakin mendebal saat Neng Lisa bangkit dan mendekat ke arahku. Bau busuk yang amis semakin menyeruak tak kala Neng Lisa tepat berada di depanku. Mas Cahyo, tolong aku Mas Cahyo. Tolong, ucap Liri dengan wajah pucat dan bibir membiru. Tolong apa Neng? Tanyaku dengan gugup. Tolong bebaskan aku. Tolong bebaskan aku Mas Cahyo. Kembali ia berucap memohon yang sama sekali tak ku mengerti maksudnya. Sebelum ku jawab kembali, tiba-tiba pintu arah samping yang menghubungkan lorong tempatku biasa mengantar selimut dan handuk kotor, terdengar suara keras memanggil, membuatku terkejut dan mengalingkan wajah. Semakin keras suara panggilan yang kuhafal milik Pak Raihan. Mungkin karena tak ada sahutan dariku atau mungkin aku sudah ditunggunya mengantar handuk dan selimut kotor. Setelah ku jawab terikan Pak Raihan, aku dikejutkan dengan sosok Neng Lisa yang sudah tak berada di depanku. Juga bau amis dan busuk yang ikut lenyap membuatku bingung dan merasa aneh. Malam semakin beranjak larut, suara kendaraan yang lalu lalang semakin berkurang terdengar dari kosku menandakan jika kota Semarang mulai lengang. Meski rasa lelah dan waktu juga sudah menunjukkan pukul 12, mataku rasanya enggan untuk terpejam. Pikiranku masih menyelami kembali kejadian demi kejadian yang membuat isi kepalaku dipenuhi tanda tanya tentang Neng Lisa. Kenapa aku begitu memikirkan Neng Lisa selama 3 hari ini? Siapa dia? Rumahnya? Keluarganya pun aku tak tahu. Ucap batinku mencoba mencari celah pembenaran. Agar aku bisa melupakan semua rasa penasaran yang mengganggu pikiranku. Selagi pikiranku masih berselancar, tiba-tiba suara ketukan pintu sedikit mengejutkan. Tok, tok, tok. Kembali suara ketukan pintu di kosku berulang. Setelah ketukan pertama tak kurespon, aku masih terdiam sejenak untuk memastikan. Sebelum suara ketukan lebih keras kembali terdengar, yang akhirnya memaksaku bangkit dari kasur kapuk tak berseprai. Perasaan tak nyaman tiba-tiba menghampiri saat aku sudah berdiri, membuat tanganku ragu untuk memutar gagang pintu. Apalagi wangi bunga Kamboja mendadak tercium pekat, membuat pikiranku bertambah tak enak. Mataku benar-benar terperajat mendapati satu sosok yang berdiri tepat di luar pintu, yang baru saja memaksa tanganku untuk membukanya. Neng Lisa, tegarku dengan suara sedikit bergetar. Kang Cahyo, tolong saya Kang, sahutnya liri dan meminta tolong. Tolong apa Neng? Apa yang bisa saya bantu buat Neng Lisa? Tanyaku yang mulai tersusupi rasa takut. Neng Lisa tak menjawab, hanya suara isak tangisnya yang terdengar, membuatku mulai kebingungan. Maaf Neng, sebenarnya ada apa? Kenapa Neng Lisa menangis? Dan Neng Lisa mau minta tolong apa? Tanyaku lagi mulai gugup. Saya minta tolong, Kang Cahyo mau memulihkan pesanan saya nggak? Kalau sudah jadi, soalnya saya besok mau pulang, Kang, ucapnya dengan air mata mengalir. Aku terdengung mendengar permintaannya. Hanya demi sebuah pesanan, ia rela malam-malam begini datang ke kosku. Selagi pikiranku menerka-nerka, ia berlalu setelah berpamitan dan bodohnya aku belum sempat menanyakan isi paketan yang ada paketan dan di mana aku harus mengambilnya. Besok saja aku tanyakan, pikirku, mengurungkan niat untuk mengejar sosok Neng Lisa yang baru saja hilang di tikungan gang depan kosku. Setelah kepergian Neng Lisa, bau kembang Kamboja pun berangsur-angsur hilang. Segera aku tutup pintu kos dengan perasaan tak menentu. Kurubahkan kembali tubuh lelahku agar segera terpejam dan berharap sejenak bisa melupakan semua rasa penasaran yang memenuhi otakku. Hanya tumpukan-tumpukan selimut dan handuk yang kulihat saat kakiku berhenti di gudang. Tapi sesaat kemudian, telingaku mendengar langkah kaki sepatu seperti turun dari atas paling mbak-mbak yang tidur di mes, pikirku. Meskipun begitu, rasa keingintahuanku membuat kepalaku menoleh. Posisiku yang dekat dengan tangga akhirnya
membuat mudah untuk mataku mengenali pemilik langkah tersebut. "Neng Lisa," seruku setelah mataku mengenali sosok yang terlihat sangat cantik pagi ini dibanding hari-hari sebelumnya menurutku. Sikapnya pun sungguh berbeda kali ini. Senyum ramahnya kembali mengembang, juga wajahnya terlihat ceria serta bau wangi dari tubuhnya kini seperti biasa, yang sehari-hari ia pakai. "Kang Cahyo, pesananku ada di alamat ini, saya minta tolong ya sama Kang Cahyo. Soalnya cuma Kang Cahyo yang selama ini baik, jujur, sopan sama saya. Jadi aku sangat percaya sama Kang Cahyo," ucapnya lembut dengan kilatan kesedihan. Tiba-tiba kulihat di matanya yang bening. "Saya juga minta maaf sama Kang Cahyo jika ada salah," ucapnya kembali. Sejenak aku terdiam, rasa nyeri menyisip di dadaku ketika mendengar kata maaf dari bibirnya. "Saya juga minta maaf sama Neng Lisa karena saya sudah banyak merepotkan. Terima kasih banyak untuk semua bantuan Neng Lisa yang begitu banyak kepada saya," sahutku yang tiba-tiba. Saat meluncur dengan ucapan layaknya sebuah perpisahan tanpa sadar, "Sama-sama Kang, aku juga terima kasih Kang Cahyo mau membantuku terakhir kalinya," ucapnya penuh kesedihan. "Maaf sebelumnya, Neng, sebenarnya Neng mau pindah kerja di mana atau..." "Sudah ya Kang, saya mau pulang." Aku tak bisa lagi berucap ketika Neng Lisa memotong pertanyaanku sembari melangkah keluar. Lama aku berdiri mematung dengan perasaan tak menentu sampai satu seruan dan tepukan di pundakku membuatku terjingkat. "Lamun opo?" seru Pak Rehan dengan logat Jawanya. Pak Rehan, enggak kok Pak," jawabku gugup. Kulihat Pak Rehan tersenyum tipis seperti tahu akan kelamunanku. "Ini kok masih sepi Pak," ucapku setelah menyadari jika suasana masih begitu sepi padahal sudah lewat jam 10. "Loh, kamu belum dikasih tahu kalau hari ini kita libur karena baru saja dapat berita kalau Neng Lisa meninggal dunia," jawab Pak Rehan seketika membuat mataku terbelalak tak percaya. Jantungku seakan berhenti berdetak, dadaku sesak dengan tubuh lemas seperti terlolosi. Ketika Pak Rehan mengulangi ucapannya sekali lagi, gak mungkin," teriak batinku yang masih belum percaya dengan ucapan Pak Rehan. "Kamu kenapa Cahyo? Kok jadi pucat banget wajahmu?" tanya Pak Rehan yang heran dengan kondisiku. "Tidak Pak, tidak apa-apa, tapi bener Pak, Neng Lisa meninggal," jawabku dengan suara bergetar. "Ya bener toh, masa ngabarin orang meninggal kok main-main," jawabnya agak sewot. "Bahkan Neng Lisa meninggalnya sudah 3 hari yang lalu, baru ketahuan setelah dicek kosnya. Awalnya Neng Lisa dikira teman-temannya pulang kampung. Ada juga yang mengira jalan sama pacarnya, sebab seminggu yang lalu, kata temannya, dia mengeluh gak enak badan dan pengen pulang. Malah pulang selamanya," ucap Pak Rehan menjelaskan. Tubuhku tiba-tiba seperti mati rasa, kaku, seperti tak ada lagi darah yang mengalir. Setelah mendengar penjelasan lebih dari Pak Rehan, sesaat kemudian pikiranku langsung melayang mundur sewaktu 3 hari yang lalu, saat pertama perubahan sikap Neng Lisa. Yang berarti hari itulah dia mengembuskan napas terakhirnya. "Ayo Cah," Pak Rehan setelah ia selesai mengunci pintu belakang dan gudang. Aku hanya mengangguk lemas rasanya, tubuhku seperti tak bertenaga. Sebelum kuikuti ajakan Pak Rehan, perlahan tanganku membuka kertas alamat tulisan tangan yang Lisa. Tulisan rapi dengan tinta hitam menunjukkan satu alamat yang tak asing bagiku. Langkah gontaiku mengikuti Pak Rehan dari belakang. Nalarku masih terus mencerna pertemuanku dengan Lisa beberapa puluh menit yang lalu. Wajahnya, suaranya, dan guratan kesedihan masih sangat jelas di pelupuk mataku. Jerit tangis langsung menyambutku yang baru sampai di halaman kos elit berlantai 2. Suara isakan yang mayoritas dari teman seprofesinya membuat suasana duka teramat mendalam. Aku dan Pak Rehan perlahan mendekat ke arah kamar kos yang masih dikerumuni banyak orang. Dengan dada berdebar-debar, kusimak beberapa orang yang berdiri di pintu, membuat pandangan mataku sangat jelas melihat sebujur tubuh Neng Lisa dengan kondisi mengenaskan. Tubuhnya yang masih terbungkus kaos putih dengan celana jeans dalam posisi terlentang, matanya melotot ke atas dengan mulut teranggang lebar, kedua tangannya mencengkram kain spray seperti menunjukkan jika sebelum meninggal Neng Lisa merasakan sakit yang luar biasa. Bau busuk yang mulai menyebar dari raga tak bernyawa Neng Lisa membuat semua orang datang tak mampu bertahan lama, apalagi melihat keadaannya saat membutuhkan mental kuat sebab sangat mengiris dan menakutkan. Aku bersandar di tembok luar ketika batinku tak mampu lagi menahan rasa yang sulit kuungkapkan. Lebih-lebih otakku kembali memutar memori beberapa kejadian kini ku tahu sebagai suatu isyarat akan kematiannya ketika mataku mengedar ke sekeliling. Tak sengaja berbenturan dengan mata temanku Jono, kulihat wajahnya begitu pucat, mungkin sama dengan wajahku saat itu. Tapi dari tatapan matanya aku menebak
Ada ketakutan luar biasa dalam dirinya karena aku tahu jika dirinya dan aku saja yang bertemu dengan Lisa selama 3 hari tepat saat kematiannya. Yuk, kamu merasa ada yang aneh nggak dengan kematian yang Lisa? Tanya Jono yang menarikku menjauh dari kerumunan. Entahlah John, aku sendiri masih bingung. Kayak nggak percaya, jawabku dengan lesu. Aku dan Jono kemudian terdiam sejenak, melihat orang-orang yang berkerumun menjauh. Ketika beberapa lelaki dan satu perempuan berseragam polisi tiba di tempat itu, sepertinya kematian yang Lisa benar tak wajar, pikirku. Hari semakin beranjak siang setelah melalui beberapa proses. Jenazah Neng Lisa dibawa polisi yang katanya ke sebuah rumah sakit guna menyelidiki lebih lanjut. Aku sendiri tak begitu berpikir atau menerka-nerka lebih jauh tentang asbab musabab kematian Neng Lisa yang dirasa banyak orang ganjil, tapi aku lebih memikirkan tentang pesan terakhir dari Neng Lisa, sebuah pesanan. Suasana hati dan pikiranku hari itu benar-benar dalam keadaan kacau. Jangankan untuk beraktivitas, makan saja aku tak selera. Sampai ketika waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore, aku yang masih bermalas-malasan di dalam kos, memutuskan untuk pergi ke sebuah alamat yang ditulis oleh Neng Lisa. Dan tepat sekali dugaanku jika tempat itu adalah sebuah tempat elit yang menjual dan menerima pesanan pakaian khusus berlabel jutaan rupiah. Setelah berbahasa-basi sebentar, kuutarakan maksud kedatanganku, agak sedikit bingung atau mungkin tak percaya si penjaga butik padaku. Sampai-sampai ia memanggil pemiliknya langsung. Wajah pemilik butik yang awal begitu ceria, penuh keramahan, tiba-tiba saja berkerut dengan tatapan menyelidik seolah tak percaya setelah mendengar tujuanku dan tentang Neng Lisa. "Kamu ini siapanya Mbak Lisa?" tanyanya penuh curiga. Jujur aku bingung menjawabnya saat itu. Tapi akhirnya aku jawab sebagai temannya. "Mas, tolong Mas jujur saja. Dan jangan mengada-ngada," perkataan wanita pemilik butik. Kali ini sedikit membuatku agak tersinggung. "Bu, saya tak bohong. Buat apa juga saya jauh-jauh ke sini kalau tidak diberi tahu dan amanahi almarhum," jawabku sedikit ketus. "Tapi maaf Mas, coba Mas lihat ini," ucapnya kembali sambil menunjukkan HP Androidnya padaku. Sekilas kulihat tulisan-tulisan di WA yang ditunjukkan padaku. Wajar dan biasa-biasa saja, tapi begitu aku membaca nama pengirim, tanggal dan waktunya, jantungku seperti berhenti berdetak. Ya, di pesan WA pemilik butik jelas sekali tertera nama Neng Lisa beserta FP-nya. Bahkan di dalam pesan-pesan itu tertulis waktunya dari 3 hari yang lalu sampai beberapa jam sebelum kedatanganku. Tapi ada yang lebih membuatku terkejut ketika wanita berkerudung pemilik butik mengatakan, jika gaun pengantin pesanan Neng Lisa sudah diambil 2 jam yang lalu oleh seorang pria seumuranku. Aku benar-benar bingung waktu itu. Kepalaku rasanya berat mengingat semua kejadian di luar nalar yang kembali kualami. Mas, kenapa? Kok jadi pucat gitu? Tanya pemilik butik membuyarkan lamunanku. Gak apa-apa Bu, cuma saya ini bingung. Kok bisa Neng Lisa WA Ibu? Sedangkan baru tadi pagi Neng Lisa ditemukan meninggal. Dan meninggalnya juga diperkirakan 3 hari yang lalu, jelasku. Sang pemilik butik yang masih tak percaya seketika itu juga menelpon nomor WA Neng Lisa. Tapi sampai beberapa kali ia mengulangi panggilan, tetap saja nomor WA yang ia tuju tak tersambung. Sampai beberapa detik kemudian, setelah ia menyerah dengan panggilan yang tak tersambung, kulihat wajah berubah menegang dengan mata melotot ke arah layar gawainya. Sejenak ku amati jari-jarinya sibuk seperti sedang mencari sesuatu di pesan-pesan WA-nya. Sampai akhirnya raut wajah ketidakpercayaannya berganti raut wajah pucat ketakutan. Mas ini kok aneh, ucapnya dengan tangan mengulurkan gawainya kembali seperti ingin menunjukkan sesuatu padaku. Lagi-lagi mataku terbelalak ketika pesan-pesan di WA pemilik butik dari Neng Lisa yang sempat kubaca hilang. Lebih-lebih nomor WA Neng Lisa tertulis tanggal online terakhirnya 4 hari yang lalu. Sang pemilik butik yang sudah percaya tentang Neng Lisa tampak begitu gusar. Ia masih sempat menyebutkan ciri-ciri pria yang sudah mendahuluiku mengambil gaun pengantin Neng Lisa sebelum beranjak meninggalkanku dengan rasa takut. Apa mungkin Jono? Tanyaku dalam hati. Setelah mencerna ciri-ciri yang disebutkan sang pemilik butik dan diperkuat penjaganya yang sama persis dengan sosok Jono, pikiranku kacau. Bawaanku terus melangkah sampai tak kusadari jika malam sudah menjelang. Aku yang bingung akhirnya memutuskan ke rumah Jono untuk sekedar menjawab teka-teki yang terus mengelayuti di otakku. Langkah mantapku menyusuri sebuah gang yang berkesudahan di lorong kecil dengan 3 rumah berjejer. Cahaya lampu yang masih terang dari dalam rumah paling ujung membuatku yakin untuk menutup pintu
mengutuk pintu kayu bertempelkan gambar-gambar klub bola luar negeri. 1-2 kali ketukan tak ada sahutan. Setelah ketukan ketiga, satu suara dari dalam sedikit melonggarkan permasanku. "Loh, Cahyo, sama siapa kamu?" Tumben, tanya sosok lelaki lima-limaan begitu melihatku, sembari membenarkan gulungan sarungnya. "Iya Pak De, Iya Pak De, saya sendirian dan mau ketemu Jono," jawabku dengan polesan senyum kecut. Pak Detri ayah Jono diam sejenak seperti tengah mengingat sesuatu yang sampai akhirnya sebuah jawaban yang membuat teka-teki dalam otakku semakin membuncah. Jono dari sepulang melihat temannya yang meninggal pergi lagi. Wong di rumah paling cuma setengah jam. Ya sekitar jam 1-an. Dia perginya sampai sekarang malah tak pikir sama kamu loh yuk. Terang Pak Detri panjang lebar. Setelah berpamitan, kuayunkan langkah gontai menyusuri kembali lorong dan gang menuju jalan utama. Begitu sampai di trotoar, aku yang baru ingat belum memesan transportasi jasa online, segera mengeluarkan HP dari saku jaket. Hampir saja HP yang ku genggam terlepas saat ku buka kunci pola, ada satu pesan WA, pesan dari Neng Lisa. "Kang Cahyo, maaf, pesanan saya sudah diambilkan Kang Jono." Isi dari pesan Neng Lisa yang seketika membuat jantungku berdegup kencang, apalagi di bawah tulisannya diberi emoji ringisan dengan gigi terlihat, semakin tubuhku merinding. Duar brak. Selagi keringat yang keluar dari tubuhku tengah mengucur keras, satu pemandangan mengerikan kembali terhampar di depanku. Teriakan dan jeritan dari warga serta pengguna jalan membuatku tersadar jika di depanku sebuah kecelakaan tunggal baru saja terjadi. Sejenak aku tertegun menatap sebuah sepeda motor yang hancur di bagian depannya, sedangkan pengendara yang seorang diri terbental lumayan jauh. Sekilas kuamati sepeda motor berwarna hitam buatan Jepang dengan beberapa gambar dan hiasan separuh bagian yang sepertinya tak asing bagiku. Mataku beralih pada sosok pengemudi yang tergeletak di tengah jalan, tepatnya di samping papping pembatas. Dari beberapa orang yang mulai mengerumuni sang pengendara, ada satu sosok menjadi perhatianku. Sosok berambut panjang dengan gaun putih berhias manik-manik. Sekilas tak ada yang aneh dari sosok perempuan itu. Ia membaur dengan yang lain menatapi tubuh lunglai sang pengendara. Namun sejurus kemudian sosok itu terlihat menari-nari sembari mengelisangi kerumunan seolah tengah berbahagia. Dan anehnya, semua orang di tempat itu seperti tak melihat atau menyadari kehadirannya. Lengguhan dan arangan memelas menyertaku daripada sosok perempuan yang masih menari-nari. Rasa iba yang sedari awal muncul terkalahkan rasa kagetku ketika suara sosok pengendara liri menyebut namaku di sela-sela arangannya. Aku yang duduk bersimpuh di samping tubuh lemah Jono merasakan perih bagai tersayap menyaksikan kondisinya saat itu. Matanya mengerjap dengan mulut setengah terbuka seperti sedang merasakan sakit yang teramat. Sesak suara arangan Jono menjadi penanda terpisahnya antara raga dan sukma atau salam terakhirnya pada dunia. Sejenak kupalingkan wajahku ke samping, rasanya tak kulihat pemandangan begitu miris tapi menakutkan akan kematian si Jono. Matanya melotot dengan mulut melompong, darah yang sejak awal kulihat keluar dari hidung setelah ia mengembuskan napas terakhirnya. Seketika darah keluar dan mengalir dari mulut, telinga, dan kepala bawah sampai mengenangi aspal hitam sekitaran kepalanya. Aroma amis yang menguap dari genangan darah Jono tiba-tiba berganti aroma kembang Kamboja di hidungku. Sedikit heran dan ingin kucari sumbernya tapi kuurungkan sebab dari belakangku beberapa orang polisi sudah berdiri. "Anda kenal dengan korban?" tanya seorang polisi kepadaku. "Iya Pak, ini teman saya, Jono namanya." "Baik, kalau begitu sekarang akan kami bawa korban ke rumah sakit. Untuk masnya sendiri tolong kabari keluarganya, sekalian ajak ke rumah sakit," sahut polisi umur 50-an. "Baik Pak," sanggupku langsung bangkit. Aku mundur dan sedikit menjauh memberi ruang pada polisi yang akan membawa mayat Jono ke rumah sakit. Saat itulah aku lihat kembali sosok wanita yang menari-nari begitu riang, aroma wangi Kamboja kembali menusuk hidungku. Dan ternyata berasal dari tubuhnya yang putih hampir menyamai gaunnya. Tubuhnya sedikit gemetar ketika tatapan mata sipit menyorot tajam kepadaku. Apalagi sepertinya tak ada satupun dari sekian banyak orang yang menyadari kehadiran sosok wanita tersebut kecuali aku.
Satu tepukan di bahu dari seorang lelaki yang kukenal akrab menyadarkanku dari rasa tercekam. Matanya menatapku penuh makna disertai gelengan kepala seperti sebuah isyarat yang membuatku penuh tanya sebelum hilang rasa terkejutku. Dengan kehadirannya yang tiba-tiba, beliau menarik segera tanganku menjauh dari tempat itu. Yuk cepat kamu kasih kabar ke orang tua Jono dan ingat jangan kamu tatap dia lama-lama, ucap Pak Rehan tegas. Setelah membawaku menyeberang ke sebuah gapura kecil pintu gang. Pak, aku takut banget Pak, ucapku, yang mungkin berwajah pucat sekali saat itu. Sudah yuk kamu tenang, harusnya kamu itu bersyukur, sahutnya menenangkanku. Ingin rasanya aku menangis, menjerit, atau apalah yang mungkin bisa melegakan pikiran batinku. Tapi suara dari tenggorokan dan air mataku rasanya enggan untuk keluar. Aku setengah berlari menuju rumah Jono tanpa memikirkan lagi semua ucapan janggal dari Pak Rehan yang juga sudah melangkah pergi kembali ke lokasi kecelakaan. Suasana yang sudah mulai sepi di tiap-tiap lorong dan gang lingkup sekitar rumah Pak Detri mendadak berubah ramai setelah suara jeritan tangis dari ibu dan kakak Jono yang rumahnya bersebelahan begitu keras dan memilukan. Aku sendiri terganggu di teras depan persampingan dengan Pak Detri yang terdiam seperti sangat terpukul dengan berita kematian anaknya Jono. Kediaman Pak Detri malam itu diselimuti duka kesedihan yang sangat mendalam, jerit tangis dan isakan serta suara tetangga. Mencoba menenangkan ibu dan kakak Jono masih terus terdengar meski sudah tak sekencang awal, sampai aku yang diminta menemani Pak Detri dan beberapa aparat desa ke rumah sakit tak kuasa membendung air mata. Padahal menangis adalah salah satu yang tak pernah atau bisa aku lakukan, meski dalam keadaan sesakit apapun, tapi tidak untuk malam itu. Setelah kejadian malam itu dan sempat mengikuti proses pemakaman Jono, aku terbaring lemah selama 3 hari untuk pulang ke kampungku sendiri. Entah mengapa rasanya enggan, bahkan sekedar memberi kabar keadaanku pada orang tuaku sendiri saja. Waktu itu seperti ada rasa sungkan yang menghalangi. Tapi untunglah berkat saran dan bantuan tetangga-tetangga kos di hari keempat, aku sudah mulai kembali pulih. Namun kalau untuk bekerja masih terlalu lemah. Malam itu adalah malam kelima setelah kematian Jono. Hujan lumayan deras pas waktu sore, menyisakan rintik-rintik gerimis sampai malam larut. Hawa dingin yang seharusnya dirasakan tapi tidak untukku malam itu. Gerah, panas, dan seperti senyap hambar yang kurasakan di dalam kamar kosku. Suara canda tawa atau musik dari tangga kos yang biasa menghiasi malam itu sama sekali tak kudengar. Entah mengapa juga aku yang sudah mulai bisa sedikit demi sedikit melupakan kejadian-kejadian aneh dan menakutkan dalam beberapa hari yang lalu, malam itu tiba-tiba saja seperti terputar kembali dengan sendirinya di otakku. Mulai dari Neng Lisa, butik, dan kecelakaan yang merenggut nyawa Jono. Serta yang paling membuat tubuhku berkeringat adalah bayangan wanita bermata sipit bergaun putih panjang. Selagi pikiranku masih memutar memori ingatan, yang kemudian sampai pada Pak Raihan, tiba-tiba tengkukku terasa dingin oleh sapuan angin yang entah dari mana datangnya. Sejenak otakku tertarik menegang, manakala aroma khas menyeramkan yang sudah beberapa kali menghampiri hidupku mendadak seperti memenuhi kamar kosku. Wajahku semakin menegang diiringi rasa takut saat suara ketukan pintu dari luar kamar kosku terdengar pelan dan berjeda. Lama aku diamkan suara ketukan yang masih berulang-ulang tanpa aku sahuti dengan ucapan apapun. Sebab rasa takut dalam diriku mulai menebal. Tubuhku benar-benar terasa dingin ketika suara ketukan yang terjeda agak lama berganti suara panggilan pelan menyebut namaku. Yo, yo, Cahyo. Pelan-pelan lirih suara itu memanggil namaku, namun sanggup membuat keringat mengucur deras dari tubuhku. Aku paksa tubuhku yang mulai gemetar untuk duduk bersedeku di sudut kamar. Kututupi telingaku dengan kedua tangan dan menundukkan wajah di antara dua lutut, tapi hanya berlangsung sebentar, sebab selang beberapa detik kemudian suara ketukan di kaca jendela kamar yang hanya 3 lembar tersusun tangga memaksa wajahku untuk menganga dan menatapinya. Cahaya dari lampu belakang yang lumayan terang membantuku melihat dengan jelas satu wajah amarku kenal dari balik kaca jendela. Sedang meratapku sayu, wajah putih pucat dengan bibir biru kehitaman terlihat gurat kesedihan dari pancaran matanya. Seperti ada satu penyesalan yang dalam. Yo, maafkan aku yo, ucap sosok Jono pelan. Tapi tetap saja setiap suara yang keluar dari bibirnya menambah tubuh menggigilku. Beberapa kali suara meminta maafnya diulang-ulang sampai akhirnya aku beranikan diri menyahut dengan mengiyakan dan juga balasan meminta maaf dariku padanya. Tapi sosok Jono masih juga tetap berada di balik jendela, meninggalkan bau wangi Kamboja dan tanda tanya di benakku.
Hal itu selang 1 hari, malam sosok Jono datang ke kosku, atau tepatnya masuk hari ke-7 kematian Jono, aku berniat menemui Pak Rehan. Kebetulan badanku yang dibilang sudah 90% fit, bisa berkompromi dengan rasa penasaranku yang hampir memuncah. Langkah semangat dan penuh harap sedari kos sedikit berujung kecewa ketika sampainya di tempat kerjaku, Pak Rehan belum datang. Dengan Roman mulai diselimuti gelisah, aku menunggu di depan tempat biasa nongkrong bersama Jono, buah tangga penghubung tentunya. Senyap kurasa hawa di sekitaran tempat yang biasa hangat dengan kepulan asap rokok dan candaanku bersama Jono. Sedangkan Hen, salah satu teman OB-ku, tak bisa begitu lepas bergaul dengan kami. Mungkin karena dia sudah menikah dan sudah dikaruniai seorang bidadari, membuatnya sedikit membatasi pergaulannya. Siang itu mataku melihat Hen begitu lesu, entah capek atau ada alasan lain, tapi jelas guratan-guratan layaknya orang kecewa begitu tertara di wajahnya. "Kenapa Hen? Kok kayak nggak semangat gitu?" sapaku saat dia menghampiri dan duduk di kursi yang biasa Jono pakai. "Katanya kamu mau resign dari sini ya, Yok?" ucap Hen balik bertanya. Sejenak aku terdiam mengingat kembali pesan dari sosok Jono. "Iya mas, ibuku di kampung minta aku pulang membantunya bertani," jawabku memberi alasan bohong. "Apa bukan karena Neng Lisa dan meninggalnya Jono?" Terhenyak tubuhku sesaat mendengar penuturan Hen. "Maksudmu mas?" tanyaku penasaran. Hen sebentar menarik napas panjang sebelum menjawab rasa ingin tahuku akan maksud dari ucapannya. "Sebenarnya semua pekerjaan di sini, khususnya yang sudah lama dan bukan terapis, tahu." Terang Hen terputus. Bibirnya seperti ragu untuk meneruskan cepat ucapannya. Wajahnya menunjukkan rasa takut tapi entah karena apa. "Kenapa mas? Jika apa mas?" kejarku dengan dada berdebar penuh harap. "Maaf yo, aku mau nerusin kerjaanku dulu. Kayaknya udah mulai banyak tamu," pamitnya yang tak merespon lagi rasa penasaranku. "Tapi memang benar kamu yo, di sini nggak cocok dan bukan tempatnya untuk orang yang masih lajang bekerja," ucapnya sebelum berlalu dari hadapanku. Rasa penasaranku semakin tak terara mendengar kalimat ucapan Hen, yang kurasa tak ada makna tersembunyi di baliknya. Sekitar 10 menit setelah kepergian Hen, orang yang aku tunggu dan kuharap bisa menjawab rasa penasaranku datang. "Loh, sudah sehat kamu?" sapa Pak Rehan ramah, yang melihatku berdiri menyambutnya. "Sudah Pak, tapi maaf saya kesini bukan untuk bekerja, melainkan saya ada perlu sama Bapak," jawabku pelan. Pak Rehan mengurutkan keningnya sebentar, matanya menatapku lekat seperti ingin tahu lebih dulu tujuanku sebelum aku sendiri yang mengatakan. "Perlu apa yo?" Akhirnya pertanyaan yang sudah kuduga meluncur juga dari bibirnya. "Maaf Pak, sebelumnya saya meyakini Bapak tahu sesuatu yang ada kaitannya dengan kematian yang Lisa dan Jono." Semua pertanyaan tanpa basa-basi tertiba saja lancar meluncur dari mulutku. Pak Rehan terkesiap mendengar serangan ucapanku. Wajahnya seketika berubah menyengit, menunjukkan ketidaksukaannya padaku. "Kamu ini ngomong apa? Sudah jelas Neng Lisa meninggal karena penyakit hiper, sedangkan Jono meninggal karena kecelakaan. Kok kamu malah menanyakan dan menuduh saya tahu sesuatu? Aneh kamu ini, yuk," bantah Rehan tanpa menatap ke arahku. "Maaf Pak, maaf sekali, tapi saya merasa ada yang ganjal dari semua kejadian ini. Seperti ucapan Bapak saat di tempat kecelakaan Jono. Siapa yang Bapak maksud dia, dan kenapa saya tidak boleh menatapnya lama-lama?" Saatku sedikit menggebu. "Dan satu lagi, mungkin Bapak masih ingat ketika Bapak menenangkan ketakutanku untuk bersyukur karena bukan aku. Pasti di balik ucapan Bapak ada sesuatu yang Bapak ketahui." Kembali ku berondong Pak Rehan dengan mulai emosi. Pak Rehan terdiam menunduk dengan mata menatap keramik lantai bawah, seperti tengah mencerna ucapan-ucapanku. "Sudahlah Yo, kalau kamu ingin berhenti dari tempat ini nggak apa-apa, itu lebih bagus," jawabnya pelan seperti tak mau menjawab rasa penasaranku. "Memang saya sudah memutuskan untuk berhenti Pak, tapi bagaimana bisa saya tenang jika banyak pikiran yang ganjil terus menghantuiku, apalagi arwah Jono masih mendatangiku," ungkapku yang kali ini dengan suara lirih. "Maksudmu?" Kali ini kulihat wajah Pak Rehan begitu serius mendengar penuturanku barusan. "Iya Pak, kenapa saya datang kemari mencari Bapak itu karena arwah Jono," terangku yang membuat Pak Rehan tertegun. "Maaf ya, saya masih banyak kerjaan. Bos juga mau datang hari ini, jadi saya tinggal dulu," ujar Pak Rehan yang ku tahu sebuah alasan. Tapi aku sendiri tak bisa mencegah ketika kakinya mengayun, meninggalkanku yang masih berdiri mematung penuh rasa kecewa. Aku yang sudah berpikir tak ada harapan akan terjawabnya rasa penasaranku hanya bisa melangkah gontai, meninggalkan tempat yang selama sebulan pernah menjadi rumah keduaku. Sampai malam menjelang, pikiranku masih diliputi tanda tanya dan kecewa.
Harapan yang sudah kuanggap sia-sia, serta rasa takut yang masih selalu menyergapku, membulatkan tekadku untuk kembali ke kampung halamanku di Kabupaten Perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta. Rasa takut kembali menghampiriku manakala suara ketukan pintu mengejutkanku di malam yang sudah larut. Aku sudah membayangkan jika ketukan itu pasti dari sosok Parwajono, tapi kali ini aku salah. Ketukan yang kembali terdengar kemudian dibarengi suara seorang mengucap salam membuat rasa takutku berganti heran. Pasalnya suara itu sangat aku hafal. Pak Rehan. Sapaku setelah ku buka pintu dan melihat sosok Pak Rehan berdiri di luar pintu. Silakan masuk Pak, ucapku mempersilahkan. Gak usah yuk, saya kesini mau mengajakmu, jawab Pak Rehan membuatku mengerutkan kening. Mengajak saya? Kemana Pak? Tanya heran. Ke suatu tempat yang bisa membuatmu mengerti semuanya, jawabnya kembali membuatku bingung. Ayo yuk sekarang, kali ini suaranya tegas. Mungkin karena Pak Rehan melihatku yang malah melamun ragu. Tanpa mendengar kedua kalinya, aku segera menyambar jaket dan mengunci pintu kos serta mengekor di belakang Pak Rehan. Satu hal yang sudah kuduga sejak awal mengikutinya, bahwa tempat yang kami tuju adalah gedung lantai 3 tempatku beberapa hari kemarin bekerja. Kita lewat belakang yuk, ajak Pak Rehan nih, yang hanya kuiyakan sembari terus mengikutinya. Tak sulit bagi Pak Rehan untuk masuk ke dalam gedung yang sudah seperti rumahnya sendiri sebab ia sudah puluhan tahun di tempat itu. Tapi ketika melangkah lebih masuk ke separuh halaman yang beratapkan genteng, suasana seram sangat terasa. Hawa lembab dan singgup kental menyelimuti, ditambah penerangan redup remang. Sangat kontras dengan halaman sebelahnya yang terang walau beratapkan langit. Tempat apa ini Pak? Tanyaku pada Pak Rehan yang tengah mengalami sebuah peti kayu terbungkus kain putih berendah. Menggambar bunga-bunga mawar sebesar kepalan tangan orang dewasa. Ini adalah jasad Neng Lisa, sekali lagi nama samaran, jawab Pak Rehan, seketika membuatku tercekat. Maksud Bapak? Tanyaku bingung dibarengi rasa takut. Kamu pasti bingung, jawabnya singkat. Pak Rehan kemudian mendekati peti mengkilap yang kutebak dari kayu pilihan dan mahal tentunya. Perlahan ku amati Pak Rehan tengah menjibak kain tilam putih yang menutupi bagian atas peti. Setelah tersingkap, tangannya kemudian membuka 3 buah gembok yang terpasang di 3 titik samping dan menarik rantai kecil mengikat antara ketiga gembok. Pelan tutup peti kayu itu digeser Pak Rehan menyamping, aroma wangi Kamboja seketika menyeruak tajam setelah peti terbuka lebar dengan sebujur tubuh wanita bergaun putih terbaring di dalamnya. Jantungku mulai berdegup dan tak beraturan, disertai keringat mulai mengucur deras ketika pandanganku tertuju pada wajah mayat wanita dalam peti. Wajahnya begitu putih, hampir menyamai gaunnya. Matanya yang sipit dihiasi bulu-bulu lentik terlihat indah saat terpejam. Bibirnya yang tipis terkatup rapat serta satu hiasan di kepala mirip dengan sebuah mahkota. Menguatkan dugaanku jika mayat wanita ini berdandan layaknya seorang pengantin, namun bukan itu yang membuatku ketakutan. Tapi wajah sosok ini sama persis dengan wajah sosok yang kulihat menari-nari kala kecelakaan dialami Jono sampai meninggal. Inilah jasad asli Neng Lisa, jelas Pak Rehan kembali. Aku tak menanggapi penjelasan Pak Rehan. Aku justru beringsut mundur dengan ketakutan ketika sosok yang terbujur seperti melotot padaku. Yuk, kamu kenapa? Kata Pak Rehan seperti ikut bingung. Gak apa-apa Pak, gak apa-apa, jawabku gugup. Lalu apa hubungannya dengan semua ini Pak? Tanyaku dengan jantung masih berdebar kencang. Kamu tunggu di situ saja, sahut Pak Rehan yang malah memberi perintah padaku. Sedikit heran dan salut melihat apa yang tengah dilakukan Pak Rehan. Ia begitu berani membalisi wajah jasad dalam peti dengan sesuatu yang mirip salep. Setelahnya ia semprot seluruh tubuh jasad hingga bagian dalam peti sampai rata. Seketika bau wangi sengit menyebar dari dalam peti, bersumber dari parfum yang disemprotkan Pak Rehan. Yang entah apa mereknya tapi bisa dipastikan mahal harganya menurutku. Ketika fokus mataku masih tertuju pada Pak Rehan, tiba-tiba aku merasakan tiupan angin lembut di leher belakangku yang membuat bulu kuduku meremang. Beberapa kali aku menoleh ke belakang, tapi hanya ada ongkakan kain-kain putih yang lusuh yang terlihat. Hingga pada suatu ketika mataku melihat 2 sosok yang berdiri di luar bangunan, tepatku dan Pak Rehan berdiri. Kedua sosok itu samar terlihat, tapi jika diamati baik-baik, kedua sosok itu seorang laki-laki dan perempuan. Dingin dan kaku rasanya tubuhku saat kedua sosok yang terlihat dari sorot matanya menatapiku dan Pak Rehan. Aku segera merapatkan tubuhku ke tubuh Pak Rehan yang sudah selesai mengurusi jasad dalam peti. Pak Rehan sendiri mungkin merasakan ketakutan atau sekedar kasihan denganku, sehingga ia mengajakku untuk meninggalkan tempat yang seumur hidupku tak akan pernah sudi lagi untuk aku melihatnya.
Aku masih seperti awal berangkat, mengekor di belakang, merasa jika ada yang mengikuti langkah kami berdua. Sampai depan kosku, aku masih tetap merasa ada yang mengikuti kami, ada di belakang. Tapi entah Pak Rehan ikut merasakannya atau tidak, sebab kulihat beliau begitu tenang. Maaf Pak, apa yang sebenarnya terjadi? Tanyaku tak sabar meski aku dan Pak Rehan baru masuk dan duduk di lantai kamar kosku. Pak Rehan tak langsung jawab, ia menarik napas panjang. Wajahnya mengisyaratkan satu beban yang terlihat sangat berat. Kamu tahu siapa pemilik tempat itu? Ucap Pak Rehan balik bertanya. Pak Januar, jawabku. Tapi tampaknya jawabanku tak benarkan Pak Rehan. Ia terlihat menggelengkan kepalanya. Orang tahunya bahwa tempat itu milik Pak Januar. Padahal Januar sama denganku, sama-sama pekerja, tapi tak bisa lepas. Jawab Pak Rehan membuatku mulai bingung. Lalu siapa pemilik aslinya Pak? Tanyaku sangat penasaran. Mungkin kamu belum pernah melihatnya, namanya Pak Virgo. Jawab Pak Rehan menyebut nama yang asing bagiku. Sedangkan jasad yang kamu lihat di dalam peti tadi adalah wujud dari badal Neng Lisa asli. Badan Neng Lisa asli. Dia adalah salah satu sumber kekayaan Pak Virgo. Sampung Rehan. Kenapa aku menyuruhmu untuk bersyukur? Sebab kamu tak dipilih menjadi pengantin Gagar Mayang. Gaun pengantin pesanan Neng Lisa yang lebih dulu diambil Jono hanyalah sebuah simbol, jelas Pak Rehan. Aku masih bingung mencerna semua penjelasan Pak Rehan yang sepertinya mengandung teka-teki lebih besar dari sekedar kematian Neng Lisa dan Jono. Setelah nanti kuceritakan semuanya, pulanglah. Jangan pernah berpikir untuk kembali bekerja di tempat itu, kecuali jika kamu sudah menikah. Sebab Pak Leo hanya mengorbankan perempuan dan laki-laki lajang yang belum punya ikatan. Satu pesan mendalam dari Pak Rehan sebelum beliau menceritakan semuanya. Dari mulai siapa Pak Virgo, Januar, jasad dalam peti yang sebenarnya badal perewangan dari Pak Virgo. Setelah mendengar cerita panjang lebar Pak Rehan, aku menyimpulkan jika aku dan Jono yang memang sudah menjadi target untuk dijadikan tumbal pengantin Gagar Mayang. Untuk dipasangkan dengan Neng Lisa terapis yang sudah menjadi wadal lebih dahulu. Sedangkan sosok asli Neng Lisa adalah anak dari Pak Virgo yang menjadi wadal awal, tapi tubuhnya akan utuh untuk terus mencari wadal baru bunga pengantin Gagar Mayang setiap tahunnya. Pak Virgo orang kaya raya dengan banyak usaha, di mana para pekerjanya rata-rata wanita dan pria muda. Sebab ia yang sudah bersekutu dengan iblis punya kewajiban menubalkan satu lelaki bujang dengan perempuan lajang untuk dijadikan pengantin Gagar Mayang, yang telah ia buka awal dengan menubalkan anak gadisnya, Neng Lisa. Jono, dia lebih tergoda dan menerima tawaran menikah dengan sosok badal Neng Lisa yang sebenarnya adalah wujud iblis perawakan Pak Virgo. Padahal tawaran itu sebenarnya hanyalah simbol untuk menjadikan wadal dari badal sosok iblis yang menjelma menjadi Neng Lisa. Selesai. Semoga dari kisah ini bisa kita ambil hikmahnya, ambil baiknya dan buang buruknya. Terima kasih. Salam dari @cerita_setan. Oke, itulah cerita horor kita pada malam hari ini. Dan cerita ini jujur sembari saya membawakannya, saya tidak akan mengedit sedikit pun dari kata-kata yang salah saat saya membaca ini. Karena saya membaca ini ketika jam 11 malam, hampir setengah 12. Dan saya merasakan ini sangat menyeramkan ceritanya. Dan untuk teman-teman yang menyimak cerita ini, mungkin kita juga dimainkan pikirannya di sini ya dalam cerita ini. Namun setelah mungkin kalau kalian dengar lagi berulang kali dan menggunakan headset, mungkin akan lebih bagus lagi. Kalau menurut saya cerita ini sangat bagus sekali dan mungkin ini adalah memang cerita asli. Dan baiklah, itulah cerita dari saya pada malam hari ini. Saya Fer dari Suara Malam mengucapkan selamat malam dan jangan lupa untuk like, subscribe channel saya agar terus berkembang dan memberikan cerita-cerita horor pada setiap malamnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.